materi itu apa aja? Yang pertama nih, teman-teman ya. 8 kategori mata pelajaran sejarah, materinya apa aja nih? Yang kategori kuadran 1 namanya. Namanya itu kuadran 1. Untuk kuadran 1 itu ada pelajaran prasejarah, pendudukan Jepang, sekitar proklamasi, RIS dan demokrasi liberal, dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ya. Kemudian reformasi, perang dingin, dan kerjasama global. Itu yang dimaksud dengan kategori 1. Lanjut, berikutnya ada kategori 2, yaitu sering muncul tapi kategori materinya sulit, teman-teman. Yang pertama ada pengantar ilmu sejarah, kemudian ada pergerakan nasional, zaman Islam, Hindu-Buddha, kolonial, Orde Baru, peradaban kuno Asia, Afrika, Eropa, Amerika, lalu Renaisan, reformasi gereja, dan peristiwa mutakhir. Nah, itu Bapak klasifikasikan ya teman-teman ya, untuk pelajaran yang umumnya materi yang umumnya sering keluar dalam ujian UTBK. Sampai sini, informasi yang Bapak sampaikan jelas nggak, teman-teman? Bapak kecepatan nggak neranginnya? Halo? Kecepatan nggak Bapak neranginnya? Suara Bapak nyampe nggak ya? Halo, suara Bapak nyampe nggak? Nyampe, Pak. Oh, nyampe. Oke. Baik. Kita lanjut aja ya teman-teman ya, sebelum Bapak mulai, Bapak izin untuk absen dulu sebagai kelengkapan administrasi ya. Oke. Adinda Rizdi ada? Hadir, Pak. Agung? Hadir, Pak. Oke. Anida? Nah, Anida nggak ada ya. Kemudian Asilah Rifda? Hadir, Pak. Bayu? Nggak ada. Dwisa? Hadir, Pak. Zikra? Nggak ada ya. Fahreza? Fahreza nggak ada. Oke. Kemudian Farah? Nggak ada. Farhat? Nggak ada juga. Fatiriznan? Nggak ada. Fatima? Izin, Pak. Iya, oke. Kemudian Fawaz? Hadir, Pak. Iya. Kanita? Hadir, Pak. Keisha Rafa? Haidar Ali? Hadir, Pak. Oke. Latifa? Maul? Hadir, Pak. Oke. Bayu? Andika? Azra? Nashwan? Tafa? Nggak ada ya. Nasya? Prince? Rangga Yuda? Rania? Hadir, Pak. Rio? Hadir, Pak. Salsabila Adinda izin ya kalau nggak salah ya. Adinda izin ya. Adinda, oh iya benar-benar. Salsabila Adinda nggak ada. Dwi Andini ada. Sri Apri? Hadir, Pak. Valerian nggak ada. Fania? Hadir, Pak. Dan Zaki. Wah, nggak ada Zaki ya. Oke, lanjut. Kelas IPS 2. Aalia. Wah. Aisyah. Hadir, Pak. Aldi Agung. Oh, tadi sholat dulu katanya. Anita. Hadir, Pak. Azalia. Hadir, Pak. Karisa Azaria. Hadir, Oke. Dehan. Dehan izin Pak, ada acara keluarga. Baik, terima kasih. Dita. Hadir, Pak. Zakwan. Wah, mantap nih. Hadir Ya. Pak. Fadlan. Nah, Fadlan ada kabarnya nggak? Ada. Farah Zeta. Wih, nggak ada ya. Farah Fedora. Nah, Farah Fedora ada nih. Lalu Fauzan. Nggak ada. Feren.
Pak, Feren Gaby hadir Pak, tapi mic-nya error. Iya, nggak apa-apa. Sip, aman. Adil sakit ya kalau nggak salah ya, teman-teman ya? Iya Pak. Dava Gifari, nggak ada. Farhan Pancarizki, nggak ada. Vicky. Hadir Pak. Raffi Ali Akbar. Hadir Pak. Muhammad Rafli. Hadir. Siap. Bila, Nabila Meisya, belum hadir ya. Naya Rahma. Hadir. Putri. Hadir, Pak. Ya, Raffi Iqbal, nggak ada. Raffi Danendra, nggak ada. Rian Danu, nggak ada. Terus siapa lagi ya? Sabrina, kayaknya Sabrina sakit deh. Oke. Sheila Nashwa, nggak ada. Tanzila. Hadir, Pak. Taufik, nggak ada. Tria, nggak ada juga. Farsha, Farsha udah ngasih kode. Siap. Yuk. Oke, baik, kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita manfaatkan waktu untuk membahas. Zikra hadir. Siapa? Zikra IPS 1. Siapa? Zikra ya. Oke. Baik, lanjut. Ya, Ada Pak. lagi? Makasih, Pak. Ada lagi? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Jadi untuk hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu materi yang soal, kayaknya soal-soal. Siap ya teman-teman ya. Kita bebas aja teman-teman, jangan merasa aduh Pak saya pusing Kak Pak. Wah, jangan pusing ya. Nah, untuk soal PDF-nya sudah diberikan kan oleh walasnya ya, baik IPS 1 sama Miss May, IPS 2 sama Pak Cakra sudah diinformasikan ya untuk soal-soalnya. Jadi nanti kita tanya jawab aja ya teman-teman ya. Jadi nanti Bapak akan mengajukan pertanyaan. Nah, kalian nanti jawab nih kira-kira jawabannya apa. Tapi teman-teman cara menjawab soal sudah paham kan? Untuk yang soal nomor misalkan ada angkanya tuh. Misalkan A 1 2 3, B 1 3, C 2 4 itu sudah disampaikan belum? Cara menjawab soal seperti itu. Udah disampaikan belum? Oke, baik. Yuk, kita mulai ya teman-teman ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Baik, nomor 1 silakan dilihat. Nah, ini masuk kategori soal yang dikatakan hoax ya teman-teman ya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah memiliki perbedaan dengan mitos. Nah, berikut ini alasan sejarah memiliki perbedaan dengan mitos adalah, silakan pendapat kalian. Untuk nomor 1 ini kira-kira jatuh di option apa? Silakan. Ayo. Ini materi kuadran 1 ya teman-teman, kuadran 2. Nah, ayo. Kira-kira apa? Sejarah memiliki perbedaan dengan mitos. Ingat ya, mitos itu adalah sebuah kepercayaan yang sesuatu yang dipercayai masyarakat tapi belum tentu benar keberadaannya. Yo, kira-kira apa? Silakan teman-teman, pendapat kalian apa? Yang berani jawab, silakan. Yo, siapa yang berani? Ayo, monggo. Nggak usah malu-malu, ayo. Ingat ya, ini yang namanya sejarah dengan mitos pasti beda. Lihat aja dari peristiwa antara mitos dengan sejarah bagaimana perbedaannya. Itu aja kata kuncinya. Silakan. Ada yang berani? Silakan. Ayo. Nggak usah malu-malu. Silakan. Yang A bukan, Pak? Iya, benar Zakwan. Good job Zakwan ya. Benar. Apa yang disampaikan Zakwan benar ya Zakwan. Nah, gini penjelasan Bapak. Peristiwa dalam sejarah dengan mitos itu berbeda. Kalau peristiwa dalam sejarah sifatnya jelas. Kenapa jelas Pak? Karena 1,
peristiwa tersebut meninggalkan bukti. Ada saksinya, ya, saksi sejarahnya, ada dokumennya, ya. Kemudian apalagi ada yang namanya ini setelah dokumen ada bangunannya. Jadi dalam bahasa kita bahwa sejarah dalam peristiwa sejarah itu berbicara berdasarkan fakta. Nah, sementara mitos itu tidak jelas, ya, kapan terjadinya, tempatnya di mana, pelakunya bagaimana, dan yang lainnya. Sangat tidak jelas. Baik, Zakwan, jawabanmu benar, ya. Ini penjelasan dari nomor 1. Jadi sejarah peristiwa dalam sejarah diperkuat oleh bukti, referensi, dokumentasi, dan saksi yang terpercaya lengkap detail tempat dan waktunya. Sejarah dibangun berdasarkan fakta, tuh ya. Kemudian mitos, sebuah kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau cerita yang dibuat-buat dan tidak jelas. Mungkin teman-teman yang dikatakan mitos itu gini. Teman-teman masih ingat nggak dulu waktu kalian SD, kalau kalian pinjem pensil jangan seukuran tangan kita yang paling ujung tuh, apa namanya nih, yang ini nih. Ini nggak boleh. Konon katanya apa? Nih, kita kalau misalkan punya pensil, ya, jangan sampai ukurannya segini nih, teman-teman nih. Nih ya, dilihat di layar Bapak nih. Nih, segini nih. Ini nggak boleh katanya. Ini kenapa? Nah, segini itu kenapa? Mitosnya apa? Nah, pasti istilahnya apa? Bapak yakin, kalian tahu nih. Nggak boleh kalau misalkan pinjam pensil segini ukurannya. Nah, kalau logikanya, apabila pensil seukuran jari kita yang ini, berarti kita nggak bisa pakai itu pensil tersebut ya. Nah, itu namanya mitos. Baik, untuk yang nomor 1 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2, silakan. Nomor 2 ini kategori kuadran 2, pengantar ilmu sejarah. Heuristik adalah istilah yang dikenal dalam langkah-langkah penelitian sejarah yang berarti kalian harus pelajari apa itu heuristik. Silakan teman-teman, ini materi kelas 10 sejarah wajib. Ayo. Silakan. Coba. Nih, kalian mah sama Bu Yeni ya kalau nggak salah ya. Nah, Bapak yakin Bu Yeni sudah menjelaskan tuh dulu tuh. Apa itu heuristik? Silakan. Ayo teman-teman. Apa itu heuristik? Silakan. Heuristik. Ingat, dalam penelitian, dalam sejarah ada metode penelitiannya yang dikenal dengan metode sejarah. Ada 4 ya, ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan ada historiografi. Silakan, ayo, yang berani, monggo. Apa itu heuristik? Silakan. Ya, ada yang berani? Ini soal kuadran 2 ya, artinya sering muncul tapi tipenya sulit. Ayo, silakan. C, bukan Pak. Apa? C. Zakwan? C. C, baik. Bapak simpan dulu ya, Zakwan. Yang lain, bagaimana? B bukan Pak. Oke, Bukan. Maul B. Siap, Maul. Oke. Yang lain? Nggak ada? Oke, baik. Bapak akan jelaskan satu persatu mengenai yang namanya heuristik. Ini penjelasannya. Jadi dalam metode sejarah ada namanya tahapan dalam metode sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik itu adalah kita mengumpulkan bahan atau sumber. Baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder. Baik yang namanya sumber tertulis, sumber lisan, ataupun sumber benda. Intinya seperti itu. Heuristik tahapan pengumpulan sumber. Yang kedua, ada yang namanya kritik atau verifikasi. Nah, dalam bahasa kita namanya analisis sumber. Artinya gini, teman-teman. Ketika sumber sudah kalian temukan, kita periksa lagi sumber tersebut, apakah bisa dipercaya, apakah asli, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak ulang ya, heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber,
baik itu sumber tertulis maupun tidak tertulis, sumber primer, sumber sekunder, sumber benda, dan yang lainnya. Nah, kemudian ketika sumber sudah kita kumpulkan, tahapan berikutnya adalah tahapan kita menganalisis sumber. Memeriksa sumber kalian itu, ya, sumber yang kalian punya itu diperiksa lagi. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Apakah asli atau palsu? Itu namanya kritik. Nah, kemudian setelah tahapan kritik itu sudah kalian lakukan, di tahapan berikutnya adalah interpretasi yang disebut dengan penafsiran. Artinya gini teman-teman, kita menafsirkan suatu peristiwa sejarah versi kita berdasarkan sumber yang kita dapatkan gitu. Jadi yang namanya interpretasi itu merupakan hasil penggabungan, hasil kolaborasi dengan sumber yang sudah kita temukan dikolaborasikan dengan permasalahan yang kita teliti. Nah, di situ kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa peristiwa ini bla 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 bla. Nah, ini di tahapan penafsiran. Dengan kata lain teman-teman, di tahapan penafsiran kalian mendapatkan kesimpulan akhir penelitian atau yang dikenal dengan sejarah namanya fakta. Kalau kesimpulan akhir penelitian dalam sejarah disebut fakta, kalau dalam sosiologi namanya hipotesis, ya. Nah, kemudian ketika fakta sudah kita dapatkan, apakah perlu fakta itu dijelaskan? Perlu, teman-teman. Cuman metodenya jangan metode lisan, jangan. Orang nggak akan percaya, ya teman-teman ya. Tapi fakta itu kita jelaskan melalui tulisan. Nah, kalian menjelaskan fakta melalui tulisan disebut dengan tahapan historiografi yang disebut dengan penulisan karya sejarah. Kalian menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah yang kalian teliti berdasarkan sumber yang kalian sudah dapatkan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah B. Oke, baik. Terima kasih untuk Zakwan dan Maul ya. Lanjut, yang berikutnya, teman-teman. Ini materi pengantar ilmu sejarah, kuadran 2. Untuk memahami peta-peta kuno, peneliti sejarah memerlukan ilmu bantu, yaitu, nah, silakan. Ayo, pendapatnya. Jangan takut salah, teman-teman. Ayo. Ya, silakan. Kira-kira apa untuk soal nomor ini? Ayo, jawabannya apa? Monggo. Bukan, Pak. Terima kasih Azaria. Lanjut yang lain, bagaimana pendapatnya? Ayo, silakan. Pendapatnya yang lain bagaimana? Ayo. Ayo. Nggak ada? Oke, Azaria, benar ya jawabannya ya. Kira-kira benar nggak ya jawaban Azaria? Nah, teman-teman, Bapak ngasih prolog dulu. Ilmu sejarah menurut Profesor Sartono Kartodirjo itu tidak dapat berdiri sendiri, teman-teman. Ilmu sejarah memerlukan bantuan ilmu lain untuk mempertajam hasil penelitian. Ilmu yang dimaksud antara lain, nah salah satunya ada epigrafi, ada etnografi, dan lain-lain. Baik, Bapak jelaskan ya satu persatu. Nah, untuk yang nomor 3 jawabannya A ya. Apa aja? Yang pertama, kita lihat dulu kartografi itu apa? Yaitu ilmu dan teknik pembuatan peta. Nah, ini biasanya yang menjelaskan peta-peta kayak ini Bu Yusma nih ya, teman-teman ya, di kelas kalian Bu Yusma ya. Kemudian epigrafi. Epigrafi itu adalah ilmu yang mempelajari tulisan di prasasti. Etnografi mengenai suku bangsa. Ini bisa kalian dapatkan di antropologi. Kalau nanti kalian habis lulus kelas 12 mau ngambil antropologi, etnografi dapat. Tuh. Kemudian historiografi adalah tahapan penulisan karya sejarah yang tadi sudah Bapak sampaikan.
Paleografi apa? Paleografi itu adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan kuno. Jadi tulisan kuno bangsa-bangsa yang ada, misalkan nih peradaban Mesir, tulisannya hieroglif, diteliti oleh paleografi. Kemudian bangsa Mesopotamia, bangsa berikutnya itu Sungai Indus ya. Nah, di situ juga diteliti tuh tulisannya. Bedanya apa antara epigrafi dan paleografi? Bapak ulang ya, kalau epigrafi mempelajari tulisan di prasasti, kalau paleografi mempelajari perkembangan bentuk tulisan kuno ya. Untuk nomor 3, terima kasih Azaria sudah menyampaikan pendapatnya. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 4. Nah, ini nih. Ini kalau soal yang seperti ini, teman-teman, ingat ya, kalau misalkan kalian menemukan antara pernyataan pertama, benar, pernyataan kedua, benar, lalu berhubungan, jawabannya A. Kalau misalkan pernyataannya benar, kemudian pernyataan kedua benar, tapi tidak berhubungan, kalian jawab B. Kemudian yang ketiga, apabila pernyataan itu benar, kemudian pernyataan kedua salah, benar salah, berarti apa? C. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, salah benar, berarti D jawabannya. Kalau misalkan keduanya salah, jawabannya E. Nah, begitu cara menjawabnya, teman-teman ya. Nah, silakan dilihat untuk nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang benar apa? Ayo, nah silakan. Ayo, silakan. Yang berani. Monggo. Ya, silakan. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada kondisi alam. Nah, sebab hidupnya berpindah-pindah sesuai dengan daerah yang mencukupi persediaan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, silakan yang berani, monggo. Ya, silakan. Ya, ada yang berani, silakan. Yuk, silakan. Kira-kira apa? Ini masuk materi prasejarah ya, teman-teman ya. Ini masuknya kuadran 1 ya. Silakan. Yuk, ada yang berani? Oke, baik. Untuk yang nomor 4 ini ya, lihat di pernyataannya dulu. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada kondisi alam. Ini materinya apa? Materinya kalian lihat di ciri-ciri zaman ini ya, Paleolitikum, teman-teman. Di mana Paleolitikum itu salah satu cirinya adalah manusia purba itu hidupnya berpindah-pindah alias nomaden, mengumpulkan makanan namanya food gathering. Ya, silakan dilihat teman-teman. Nah, pernyataan pertama, karena kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam. Karena manusia purba yang hidup pada masa itu segala aktivitasnya bergantung pada alam. Dan kemudian ciri khas dari masa berburu dan meramu ini adalah food gathering, mengumpulkan makanan, nomaden, berpindah-pindah, dan peralatannya masih kasar. Jadi nomor 4 jawabannya A. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, match alias berhubungan. Jawabannya apa? A. Ya, oke. Baik, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Mungkin. Oke, siap ya. Lanjut berikutnya nomor 5. Nah, silakan teman-teman. Pada masa Mesolitikum, masyarakat telah memiliki kemampuan tambahan. Di antaranya adalah, nah ingat teman-teman ya. Untuk yang soal ini, kalau cara menjawabnya, kalau kamu melihat 1, 2, 3, oh Pak 1, 2, 3 benar. Oh berarti jawabannya A, optionnya A. Pak, 1 dan 3 benar. B berarti.
Pak, C 2 dan 4. Benar. Nah, berarti 2 dan 4 itu C. Kalau 4 saja, D. Kalau semua benar, E jawabannya. Ya. Oke, baik. Untuk soal nomor 5, ada yang bisa menyampaikan pendapat atau jawaban kira-kira jatuh di option apa? Silakan. Ayo, silakan. Aldi berani, Aldi? Ya, yang lain. Ada yang berani? Silakan. Apa-apa salah juga. Ayo, berani mengeluarkan pendapat ya teman-teman ya. Jangan malu-malu. Jangan, kalau di Rinso aja jangan takut kotor. Ini mah jangan takut salah teman-teman ya. Ayo, silakan. Ada yang berani? Yo, apa-apa. Yo, silakan. Kira-kira apa jawabannya ya? Nah, baik. Ingat, Mesolitikum itu teman-teman, perlu istilahnya apa ya Bapak sampaikan. Masa Mesolitikum itu adalah masa di mana manusia purba secara hidup dia lebih cenderung apa? Lebih cenderung semi sedenter teman-teman. Artinya apa semi sedenter? Artinya manusia purba tersebut ada yang sudah menetap, ada yang masih berpindah-pindah. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian manusia purba yang tinggal pada masa ini kebanyakan besar tinggalnya di gua-gua, teman-teman ya. Dekat lembah sungai dan dekat tepi pantai, teman-teman. Nah, kemudian peralatannya masih apa ya, ibaratkan sudah mulai halus ya teman-teman ya. Nah, baik. Untuk soal nomor 5, ini penjelasan Bapak ya. Nah, kemampuan tambahannya yaitu menangkap ikan dengan cara sederhana, menggunakan api untuk mengusir hewan, pola kehidupannya semi sedenter ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Baik, berikutnya untuk nomor 6. Nah, silakan teman-teman, untuk yang nomor 6, kira-kira jatuh di option apa? Silakan. Nah, materi untuk Hindu dan Buddha, materi sejarah wajib. Monggo teman-teman. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Agama Hindu itu kira-kira informasinya apa, teman-teman? Silakan. Ayo, Maul bisa menjawab? Yang lain? Karisa? Zakwan? Ayo, semangat. Bukan Pak. Apa di nomor berapa aja di? Nomor berapa aja? Bukan Pak jawabannya. Oh, Rio. Apa Rio? Yo, nomor berapa aja Rio? Silakan. 2 sama 4. Oke, baik. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang agama Hindu, perlu kalian ketahui di bukunya Pak Habib Mustopo yang dulu sempat dipelajari ya, bahwa yang namanya agama Hindu merupakan agama yang lahir yang pertama di mana? Agama Hindu lahir dari maaf, lalu ya, ada gangguan, maaf. Jadi agama Hindu itu lahir dari perpaduan kepercayaan, ya, Bapak ulang ya. Agama Hindu lahir dari perpaduan kepercayaan antara kepercayaan bangsa Dravida, penduduk asli, dengan bangsa pendatang, yaitu bangsa Arya, di mana agama Hindu dilahirkan di India dan agama Hindu bersifat politeisme alias menyembah banyak dewa, di mana dalam agama Hindu mengenal konsep Trimurti. Trimurti itu apa? Trimurti itu adalah 3 dewa tertinggi, di mana ada 3 dewa. Yang pertama adalah Dewa Brahma, yang kedua ada Dewa Wisnu, yang ketiga ada Dewa Siwa.
Dewa Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu pemelihara, Shiva dewa perusak, teman-teman. Nah, kemudian agama Hindu memiliki kitab suci. Kalau Buddha kitab sucinya Tripitaka, kalau Hindu kitab sucinya adalah Weda, yang terdiri dari beberapa bagian. Ada Rigveda, Samaweda, Atharvaveda, Yajurveda. Nah, kemudian dalam agama Hindu pula, untuk mencegah bercampurnya ras Arya, ras pendatang, dengan ras penduduk asli yaitu Dravida, maka dibentuk stratifikasi sosial yang dikenal dengan sistem kasta. Dalam agama Hindu, sistem kasta ada 4 yang dikenal dengan catur warna. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu kasta pendeta. Yang kedua ada kasta kesatria, yaitu kasta prajurit, kasta bangsawan, kasta raja, itu yang kedua. Yang ketiga ada kasta Waisya. Waisya itu untuk dua profesi, yaitu pedagang dan petani. Kemudian yang keempat ada kasta Sudra, yaitu kasta budak. Kasta yang selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Nah, ketika India memberlakukan sistem kasta, bukannya membuat India damai, tidak. Tapi terjadi kekacauan. Yang kita kenal dalam sejarah disebut perang antar kasta. Nah, nantinya dampak dari perang antar kasta inilah yang menjadi pemicu munculnya agama Buddha. Demikian penjelasan Bapak dan jawabannya adalah E. Tidak, nggak apa-apa ya. Jadi E itu berapa? 1, 2, 3, 4. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya dan jawabannya. Ya, ini penjelasannya. Baik, nomor 7, silakan. Nah, teman-teman, ini materi sejarah wajib kelas 10 tentang penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia masuk kuadran 2, artinya sering tapi sulit. Nah, silakan teman-teman. Pendapat kalian apa? Ingat, teori Brahmana, teman-teman. Silakan. Berarti yang menyebarin siapa? Gitu. Ya, silakan pendapat kalian. Yo, silakan. Aldi, berani Aldi? Suaramu hilang, Di. Silakan, yang berani, monggo. Untuk nomor 7 ini apa jawabannya? Cukup mudah deh kayaknya deh. Tek, 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 tek. Ayo, soal yang mana nih kira-kira jatuh di option apa? Ya, silakan. Ya. Ada yang berani? Ya. Silakan Pilihan Zakwan. yang B sama C bukan, Pak? Baik. Bapak simpan dulu ya Zakwan jawabannya ya. Silakan yang lain. Ayo, yang lain mana? Jangan malu-malu. Ya, Karisa, mau Yang D Karisa? bukan. Apa Yang tuh? D bukan, Pak. Bandung apa Depok? Mengundang golong. Depok. Depok, oke, baik. Ya, Bapak jelasin dulu ya, teman-teman ya. Dalam penyebaran Hindu dan Buddha di Indonesia, dari bukunya Pak Habib Mustopo ya. Nah, Pak Habib Mustopo nih teman-teman ya. Jadi dalam bukunya Pak Habib Mustopo itu dijelaskan bahwa ada beberapa teori yang merupakan teori penyebaran Hindu dan Buddha. Nah, teori itu apa aja? Teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada teori Brahmana yang menyebutkan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh para Brahmana. Tokohnya bernama Vanler, teman-teman. Nah, kemudian dalam teori Brahmana dijelaskan bahwa Brahmana adalah golongan yang layak menyebarkan Hindu dan Buddha karena golongan Brahmana adalah golongan yang pantas untuk mempelajari Weda dan menguasai agama Hindu dan Buddha. Nah, keterkaitan dengan soal
penguasa Indonesia atau penguasa setempat pada waktu itu beramai-ramai memanggil para Brahmana untuk menobatkan dia sebagai pemimpin. Kenapa alasannya, Pak? Karena mereka menganggap bahwa Brahmana kan orang suci. Kalau orang suci berarti orang yang dicintai dewa. Segala apapun, baik tindakannya, baik doanya akan direstui dewa. Makanya kalau misalkan kita seorang pemimpin lalu diberkati oleh Brahmana, sama saja diberkati dewa, maka kekuasaan kita akan langgeng. Seperti itu teman-teman ya. Makanya untuk yang Brahmana banyak banyak mendapat tempat yang terbaik di penguasa Indonesia pada waktu itu. Karena mereka menganggap Brahmana orang suci, apabila dinobatkan Brahmana sama saja direstui dewa, begitu. Tapi pantangannya teman-teman, kelemahan dari teori Brahmana, Brahmana pantang menyeberang lautan, nggak boleh menyeberang lautan. Nah, makanya teman-teman, cara yang terbaik mereka masuk dari satu kampung ke kampung lain, dari satu hutan ke hutan lain, dari satu gunung ke gunung lain. Yang penting nggak boleh nyebrang lautan. Intinya gitu. Kalau ingat tentang penyebaran teori Brahmana ini, ada film Sun Gokong ya teman-teman ya. Nah itu tuh ya teman-teman ya. Nah baik, yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria itu nanti tokohnya adalah Cece Bereh ya. Di mana menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh prajurit dan raja. Lalu ada Waisya. Waisya itu menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang. Tokohnya bernama N.J. Krom. Kemudian teori arus balik. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh orang Indonesia sendiri. Artinya gini teman-teman. Orang Indonesia tersebut ya belajar Hindu dan Buddha ke India, sudah cukup ilmu, balik lagi. No, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 7 ya, untuk teori penyebaran Hindu dan Buddha. Ada teori Brahmana, Kesatria, Waisya, dan arus balik. Baik, lanjut ya. Untuk yang nomor 8. Silakan teman-teman, nomor 8 pendapat kalian. Ini masuk soal kuadran 2, artinya mudah, sering tapi bersifat sulit. Silakan teman-teman. Agama Islam adalah salah satu agama besar. Berikut ini fakta yang terkait dengan agama tersebut kecuali. Mantap nih soalnya. Ayo silakan. Kira-kira apa? Ya, silakan. Pendapat kalian bagaimana untuk soal ini? Kayaknya mudah deh. Ayo, silakan. Yang D, Pak. Ini siapa yang jawab? Aisyah. Betul, Aisyah ya. Jawabannya D. Agama Islam adalah agama yang mengenal konsep monoteisme. Mono artinya satu, teisme itu Tuhan, ya. Bisa dilihat di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Nah, itu. Nah, kemudian yang pertama sudah Bapak jelaskan. Yang kedua, mempercayai bahwa Muhammad sebagai Rasul. Betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh ya, teman-teman ya. Kemudian berpedoman pada Al-Quran. Betul ya, teman-teman ya. Di mana Al-Quran juga mendapat beberapa nama. Ada beberapa nama ya, teman-teman ya. Sebagai kitab, sebagai pembatas hak dan batil, sebagai al-hadi, atias petunjuk, dan lain-lain. Ya, betul teman-teman. Kemudian memiliki kepercayaan bahwa Nabi dan Rasul wajib diabadikan dalam bentuk patung. Tidak ya, tidak diperkenankan seperti itu. Yang ada justru kaligrafi ya teman-teman, kalau patung tidak. Nah, kemudian memiliki ritual yang diantaranya sholat dan haji. Betul ya, namanya rukun Islam ya. Oke, baik, nomor 8 jawabannya Depok. Terima kasih untuk Aisyah untuk jawabannya. Silakan nomor 9 teman-teman.
Nomor 9 ini materi tentang Hindu dan Buddha mengenai jalur sutra, jalur yang biasa dipakai untuk perdagangan. Ya, silakan teman-teman. Pendapat kalian nomor 9. Ya, silakan. Pendapatnya apa? Ayo. Dibaca teliti dulu, kira-kira jatuh di option apa? Monggo, teman-teman. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Ada yang berani? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang Silky Road atau jalur sutra, ini pernah terkenal sejak abad ke-15 sampai abad ke-16, teman-teman. Ini biasanya dipakai sebagai rute perdagangan, tapi jalur barat. Nah, kita lihat teman-teman ya. Untuk nomor 9, jawabannya ada di option D. Nah, informasi mengenai jalur sutra. Nah, yang pertama, jalur sutra itu terdiri atas jalur rute daratan dan lautan. Itu yang pertama. Yang kedua, rute untuk jual beli atau barter barang antar wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Samarkand sebagai rute utama jalur sutra. Jadi, Kota Samarkand itu merupakan kota yang merupakan jalur utama, teman-teman ya. Di mana Samarkand merupakan daerah yang banyak menyimpan kebutuhan yang diinginkan. Kebutuhan barang, kebutuhan tukang atau ahli ya. Ahli yang namanya senjata, ahli bangunan dan lain-lain. Kemudian jalur sutra rawan bandit ya, begal ya teman-teman ya. Kemudian jalur sutra menghubungkan Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah dan Eropa ya, begitu. Lanjut berikutnya nomor 11. Teman-teman silakan nomor 11 ini materi mengenai kolonialisme masuk ke kuadran 2. Silakan teman-teman. Monggo pendapat kalian. Ya, silakan. Ini materi kelas 11 ya. Sejarah wajib. Ayo pelajaran Bapak nih. Ayo, kira-kira apa? B bukan Pak. Apa? B. Bandung apa Depok? Zakwan. Bandung. Bandung, siap. Lanjut yang lain. Oke? Gimana? Baik, Bapak jelasin teman-teman ya. Kita prolog dulu dari Kerajaan Banten, teman-teman. Kenapa? Karena Banten merupakan tempat pertama kali Belanda datang ke Indonesia di bawah Cornelis de Houtman. Gini, Banten dulu pernah didirikan oleh seorang raja namanya Sultan Hasanuddin. Pada perkembangannya, Banten menjadi kerajaan yang maju di bidang perdagangan. Adapun majunya itu karena apa? Yang pertama, Banten merupakan kerajaan yang letaknya strategis dekat jalur perdagangan yaitu Selat Sunda yang merupakan jalur perdagangan ramai. Yang kedua, Banten kaya akan lada sebagai hasil komoditas dagang. Kemudian Banten lama-kelamaan ya itu menjadi kerajaan yang cukup besar, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, itu Banten mencapai puncak kejayaan. Bahkan sering bermusuhan dengan VOC. Nah, kemudian VOC bagaimana nyari cara agar Sultan Ageng Tirtayasa mereka bisa tundukkan, agar bisa ditundukkan. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa punya anak namanya Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini memiliki watak yang bertolak belakang dengan Sultan Ageng. Sultan Ageng membenci VOC, kalau Sultan Haji mendukung VOC. Nah, kemudian dari situ kemudian
VOC berusaha mencari celah, akhirnya dihembuskan gosip bahwa nanti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, penggantinya bukan Sultan Haji, tapi saudara yang lain. Nah, dari sini kemudian benih-benih permusuhan muncul. Nah, disitulah kemudian Belanda melakukan adu dombanya. Sultan Ageng Tirtayasa marah, Sultan Haji kemudian diserang, Sultan Haji terdesak, minta bantuan VOC atau Belanda. Nah, disitulah mereka memainkan peranan pentingnya, yaitu apa? Saya akan membantu kerajaan Tuan atau membantu Tuan, asalkan Tuan mau menyerahkan wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini, sebagai upah saya membantu Tuan. Nah, akhirnya kan dari situ kemudian terjadi deh perang, ternyata Sultan Ageng Tirtayasa kalah. Akhirnya VOC minta minta apa? Minta jatah, minta perjanjian. Saya wilayah ini dong. Nah, akhirnya wilayah-wilayah yang semua dikuasai Banten menjadi dikuasai VOC. Itu yang pertama ya. Nah, kalau untuk menjelaskan soal ini, Banten ketika dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir ya, di mana pada waktu itu Belanda datang ke Indonesia di tahun 1596. Abdul Mufakir hubungan dengan Sultan Ageng Tirtayasa adalah kakek ya, di mana pada waktu itu Abdul Mufakir melihat bahwa VOC itu rekan kerja yang baik, rekan dagang yang baik. Belanda itu belum ada VOC ya. Belanda itu rekan yang baik. Makanya dijalin sebuah hubungan. Ternyata tindakan mereka di luar batas, apalagi Cornelis de Houtman-nya. Ya, mereka melakukan sebuah tindakan yang membuat marah penduduk Banten, bahkan kerajaan Banten. Tindakannya apa? Tindakannya yang angkuh dan kasar membuat rakyat Banten itu marah. Bahkan ketika melakukan transaksi perdagangan, harga bukan Banten yang menentukan, tapi Belanda yang menentukan. Disitulah terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, jawabannya adalah D ya. Jadi Cornelis de Houtman dan awaknya diusir dari Banten karena Cornelis de Houtman dan anggotanya bersifat tidak sopan dan memaksa membeli rempah-rempah dengan harga yang rendah. Begitu ya. Jadi nomor 11 jawabannya Depok. Nomor 12, silakan teman-teman ya. Ini materi perlawanan. Ya, Karisa, silakan Karisa. Monggo. Bapak maaf, nama 10-nya kelewat. 10-nya? Iya. Udah. Bukan yang di PDF Bapak yang Portugis. Portugis. Penguasaan wilayah Indonesia oleh Portugis membawa dampak pada adanya kata-kata serapan bahasa Portugis dalam kosakata bahasa Indonesia. Waduh, soalnya salah ya? Kacau. Bentar. Coba, waduh. Terus yang nomor 12 gimana? Nomor 12. Nomor 12, perlawanan Diponegoro sangat menyulitkan. Itu diralat ya kuncinya nih. Nanti Azaria terima kasih ya, Karisa Azaria. Jadi kemarin itu Bapak sempat ngerevisi. Aduh. Ya, nanti ini yang benar ya, teman-teman ya. Maaf ya. Untuk yang soal kayaknya ada yang revisian benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Karisa. Oke. Ini yang benar ya, nanti Bapak akan share. Baik. Untuk yang nomor 10 memang terjadi miss ya, waktu itu Bapak ingin ngambil yang Portugis tapi Portugis nggak terlalu ini, makanya Bapak kasih soal yang menantang adanya jalur sutra. Baik, terima kasih Karisa ya. Baik, untuk yang nomor 12 silakan, ada yang bisa menyampaikan pendapat, kira-kira apa jawabannya? Materi sejarah wajib. Silakan. Ayo, yang berani silakan. Perlawanan Diponegoro, ingat teman-teman ya. Jadi yang namanya perlawanan Diponegoro nanti memiliki hubungan dengan sistem tanam paksa. Gara-gara perang Diponegoro, keuangan Belanda habis. Nah, gitu. Kalau kalian nanya, Pak, habis berapa? 20.000 gulden. Tuh, perang Diponegoro. Karena banyak orang yang dilibatkan. Ya, silakan. Apa pendapat kalian untuk nomor 12 ini? Silakan.
Yuk, silakan. Ada yang berani? Ayo. Silakan. Aldi, berani Aldi? Atau siapa? Silakan. Ya, siapa ini? Oh, berani. Siapa? Ayo. Oke. Tidak ada? Nih, teman-teman. Perlawanan Diponegoro dikenal dengan Perang Jawa. Setidaknya dalam Belanda selama berkuasa di Indonesia, ada 2 perang yang menyebabkan Belanda ketakutan. Yang pertama, bikin Belanda bangkrut. Nah, di mana perang yang dimaksud adalah Perang Diponegoro. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perang yang masa penumpasannya cukup lama, yaitu 39 tahun. Itu perang apa? Perang Aceh, teman-teman. Nah, kalau perang Diponegoro, kenapa dia menyulitkan? Karena perang Diponegoro berhasil menggunakan taktik gerilya. Taktik gerilya adalah taktik yang berpindah-pindah, teman-teman. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian menggunakan media hutan belantara sebagai tempat persembunyian, teman-teman. Ketika Belanda lewat, disergap tiba-tiba, ambil senjatanya, kabur. Nah, itu. Dan perang gerilya merupakan perang tertutup, bukan perang terbuka. Nah, nantinya teman-teman, di perkembangan berikutnya, taktik perang gerilya yang menyebabkan kondisi internal terpecah belah. Terjadi perbedaan pendapat antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro. Kiai Mojo tidak mau perang tertutup atau perang gerilya. Kenapa? Tidak gentle gitu. Tapi Diponegoro bersikeras, saya mau. Karena apa? Ini cara yang tepat. Nah, disitulah kemudian lambat laun kekuatan Diponegoro itu berkurang. Ya, oke. Baik, itu penjelasan Bapak nomor 12, jawabannya E. 13, silakan dilihat. Teman-teman, untuk nomor 13 dari dari soal PDF-nya sama enggak? 13 sama enggak? Halo? Gimana? Sama enggak? Ya, nggak bisa. Hah? Kenapa Karisa? Bisik-bisik. Sama? Sama, Pak. Sama, oke. Baik, silakan. Untuk yang Mesir kuno, teman-teman. Ya, kira-kira jatuh di option apa? Nomor berapa deh, sebutin. Ayo, nomor berapa aja. Monggo, teman-teman. Nomor 13 ini materi sejarah sejarah minat kelas 10, teman-teman. Nah, kira-kira peradaban Mesir kuno itu peninggalannya apa? Nah, ingat yang disampaikan guru sejarahnya dulu yang waktu kelas 10, di mana peradaban Mesir kuno termasuk peradaban salah satu peradaban tertua di dunia dan termasuk peradaban sungai. Nah, itu kata kuncinya. Silakan. Kira-kira apa peninggalannya? Monggo, pendapatmu, silakan. Ya. Ya, silakan. Kira-kira apa? Nah, yuk, silakan. Kira-kiranya apa nih? Mesir kuno. Mesir kuno itu identik dengan raja yang mendapat julukan Firaun. Ya, teman-teman ya. Silakan. Yang nomor 3 bukan, Pak. 3 masuk, betul Dita. Yang nomor 3 masuk. Terus nomor berapa lagi? 1, Pak. 1. Berarti kalau 1, 3 apa jawabannya? B ya. Oke, jawabannya kolaborasi Dita dengan Zakwan. Betul, jawabannya B. Jadi hasil kebudayaan Mesir kuno antara lain yang pertama adalah obelisk. Obelisk itu adalah tugu yang menjulang tinggi sebagai media untuk menyembah dewa Amon-Ra, dewa matahari.
Kalau seping itu kalau tidak salah patung badannya manusia badannya singa ya maaf badannya singa kepalanya manusia itu seping. Kalau hieroglif itu tulisan yang bergambar teman-teman ya tulisan yang bergambar. Kalau kuil abu simbol artinya kuil untuk menyembah dewa itu abu simbol. Mastaba, nah mastaba itu apa Pak? Mastaba itu cikal bakal dari piramida. Jadi sebelum ada piramida baru mastaba dulu. Nah teman-teman, mastaba itu artinya makam, cikal bakal dari piramida. Mungkin teman-teman yang namanya piramida luar biasa ya, tingginya sampai ratusan meter ya tingginya. Wah luar biasa tuh. Jadi nomor 13 jawabannya B. Baik, terima kasih untuk Dita dan Zakwan ya. Berikutnya nomor 14. Hasil kebudayaan masyarakat kuno di lembah Sungai Indus yang menggambarkan bangunan rumah dengan kamar-kamar yang dilengkapi dengan jendela lebar berhubungan langsung dengan udara bebas menunjukkan bahwa masyarakat kuno lembah Sungai Indus memperhatikan. Iya, silakan. Nomor berapa aja teman-teman? Udah ditebak aja. Kira-kira apa jawabannya? Nomor berapa aja? Silakan. Nah, kalau kita berbicara Sungai Indus, itu merupakan kebudayaan dari India, teman-teman. Ingat aja yang dulu disampaikan guru sejarahnya waktu kelas 10 ya, di mana ada istilah Mohenjo-daro dan Harappa yang merupakan pusat kota terbaik pada waktu itu. Ya, oke. Silakan. Jatuh di opsi apa? Nggak apa-apa. Jangan takut salah ya, teman-teman ya. Bapak mengajarkan kalian kenapa harus mengeluarkan pendapat, karena ketika nanti kalian kuliah, ketika dosen nanya, kalian menyampaikan pendapat, itu termasuk penilaian. Makanya Bapak mati kalian untuk mengeluarkan pendapat. Jangan takut salah. Ya, silakan. Ya. Jatuh di opsi apa? Ini soal SBMPTN 2015 ya. Oke, 2015 nih. Ini angkatannya siapa ya? Kalau dari Pangsu dulu siapa yang pernah Bapak ini ya? Angkatannya Nada. Angkatannya Nada. 2015. Ya. Lanjut. Tidak ada? Oke, baik. Hasil kebudayaan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Barusan siapa? Salah nggak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sip. Ayo. Yang satu bukan, Pak. Teknologi Satu. bangunan. Satu benar, oh. Satu benar. Satu benar. Oh, baik. Terima kasih udah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi kebudayaan masyarakat Sungai Indus itu kenapa bangunannya lebar ya, jendelanya lebar, kemudian tinggi ya teman-teman. Ada beberapa hal. Yang pertama nih jawabannya ya, jawabannya 1, 2, 3, 4 ya. Di mana bangunan hasil peradaban Sungai Indus memperhatikan kaidah berikut. Yang pertama, teknologi bangunan. Kita tahu bahwa Sungai Indus itu kan senantiasa banjir. Makanya teknologi bangunan yang dibuat itu untuk tahan banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membangun rumah, mereka cenderung memperhatikan keindahan rumah. Kenapa? Karena pada waktu itu agar seseorang bisa betah di rumah, makanya rumah diperindah. Kemudian kenapa ada istilah ini ya, bangunannya lebar juga, musim. Nah, musim juga dipengaruhi ada musim hujan dan musim kemarau. Lalu di situ jendelanya lebar, kenapa? Karena untuk menghirup udara segar alias ventilasi ya. Itu nomor 14 jawabannya E. Nah, kemudian nomor 15, silakan teman-teman. Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem tanam paksa oleh Belanda di Indonesia antara lain, silakan pendapat kalian bagaimana? Monggo teman-teman.
Ya, silakan. Ya. Sistem tanam paksa. Materi sejarah wajib. Semester 1. Ya, sejarah wajib semester 1 ini. Ya, kira-kira sistem tanam paksa apa yang diharapkan Belanda? Nah, ini awas hati-hati. Soal jebakan Batman ini, ya. Salah dikit bisa kena tuh. Ayo, kira-kira apa? Oke? Nggak ada? B bukan Pak. Apa? Siapa yang jawab barusan? Zakwan Pak. Zakwan. Iya, benar Zakwan. Good job ya. Apa yang disampaikan Zakwan benar ya. Jadi sistem tanam paksa itu di mana rakyat Indonesia wajib menanam tanaman yang dianggap laku di pasaran dunia. Kemarin Bapak sudah menyampaikan ada kopi, ada teh, ada kina, dan lain-lain ya. Baik, untuk lebih lengkapnya ini penjelasan Bapak. Nah, jadi untuk nomor 15 itu jawabannya B. Hal yang diharapkan Belanda dari sistem tanam paksa di Indonesia antara lain, yang pertama mengisi kas negara yang kosong karena pengeluaran yang sangat banyak pada saat Perang Jawa, itu yang pertama. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk bayar utang. Loh, yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dan yang kelima, komoditas perkebunan yang laku di pasar dunia. Baik Zakwan, jawabanmu tepat. Terima kasih Zakwan. Lanjut berikutnya nomor 16, politik pintu terbuka. Ingat, Bapak sudah menyampaikan nih, politik pintu terbuka itu di mana bentuk eksploitasi gaya baru. Ya, kalau misalkan untuk sistem tanam paksa itu gaya lama, kalau politik pintu terbuka ini gaya baru. Materi semester 1 teman-teman, silakan pendapat kalian. Ya, silakan. Kira-kira jatuh di option apa? Sangat mudah sekali ini. Open the door ya, politik pintu terbuka. Berarti kalau yang namanya pintu terbuka, mempersilahkan orang buat apa? Nah, teman-teman, intinya kayak gitu. Kalau di rumah, kalau pintu dibuka, mempersilahkan orang untuk apa? Gitu, teman-teman. Ya, intinya kayak gitu nih, politik pintu terbuka. Silakan, pendapatnya apa? Ya. Ada yang berani? Silakan. Politik pintu terbuka. Ya, silakan Mau, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Silakan, silakan. Bagaimana pendapat kalian? Ya, kira-kira apa yo jawabannya? Yang B bukan Pak. B, Bandung, silakan. Terima kasih Kanita. Yang lain bagaimana teman-teman? Ya. B bukan Pak. Apa tuh? Bandung apa Depok? Bandung apa Depok? D Pak. Oh, Depok. Ya, ya, ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara politik pintu terbuka, ingat, politik pintu terbuka adalah sebuah politik yang dicetuskan oleh golongan liberal di parlemen Belanda, di mana mereka ingin bahwa negara jajahan itu digunakan sebagai media untuk investasi. Namanya investasi berarti apa? Cenderung ke modal. Nah, jadi nomor 16 jawabannya E. Berikut dampak dari politik pintu terbuka. Yang pertama, memberikan keuntungan besar kepada Belanda. Hasil produksi perkebunan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan dan perdagangan hasil dari tanah jajahan, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk, adanya krisis perkebunan tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi, Indonesia jadi lahan eksploitasi modal asing,
dan pengangkutan dengan gerobak merosot dan dirubah jadi kereta api. Nah, seperti itu. Untuk nomor 16 jawabannya adalah E ya. Lanjut nomor 17, ciri pergerakan nasional. Siap. Ini disampaikan juga nih sama Bu Mayang nih ya di sejarah minat nih ya. Di sejarah wajib juga Bapak sampaikan nih. Ya, silakan teman-teman. Ciri pergerakan nasional. Monggo. Silakan. Ada di option apa? Nomor berapa? Monggo. Pergerakan nasional, perlu Bapak kasih clue, adalah sebuah gerakan atau reaksi terhadap pemerintah kolonial Belanda dari bangsa Indonesia. Tidak bersifat kedaerahan. Tuh, clue-nya sudah Bapak kasih. Berarti cirinya apa aja? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Ya, Adinda Risi berani, Agung, Aisyah, Karisa. Ayo, silakan. Ya, nggak ada? Oke, baik. Ciri pergerakan nasional, ya, nih, yang pertama, jawabannya A ya, 1, 2, 3. Ciri pergerakan nasional antara lain satu kaderisasi. Artinya ketika satu pemimpin ditangkap, pemimpin yang lain ada gantinya. Ketika satu dihentikan, ada penggantinya. Yang kedua bersifat terorganisir ya, artinya sudah tertata rapi dan perjuangan tidak bergantung pada satu tokoh, tapi ada tokoh yang lain. Regenerasi namanya. Bersifat nasional dan tidak bersifat parsial. Artinya tidak bersifat kedaerahan ya, tapi seluruh bangsa Indonesia. Begitu ya penjelasan Bapak untuk nomor 17. Jawabannya A. 18 silakan. Salah satu faktor yang mendorong Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia karena Jepang apa? Ini materi sejarah wajib. Ya, silakan. Kelas 11, silakan teman-teman. Masih ingat nggak nih? Apa yang jadi faktor pendorong kenapa Jepang datang ke Indonesia? Sangat benar-benar hangat banget ini pelajaran. Silakan. Yang C bukan, Pak. Apa? Yang C. C, baik. Yang lain bagaimana teman-teman? Silakan. C, baik. Yang lain bagaimana? Yuk, silakan. Bukan, Pak. Baik. Terima kasih Aisyah. Terima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara Jepang, nah, ini kalau kalian lebih teliti lagi, ini masing-masing option ada benernya juga, tapi nyari yang terbaik. Nah, apa jawabannya Pak? Silahkan dilihat di slide berikutnya ya. Jadi nomor 18 kenapa Bapak jawabannya D? Tuh, yang pertama, alasan Jepang melancarkan serangan ke Indonesia yaitu untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak tanah, timah, aluminium, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia kaya akan SDM, sumber daya manusia. Betul ya, nanti akan dijadikan Romusa dan Jugun Ianpu alias wanita penghibur. Lalu ajaran Hako Aichiu, semangat mempersatukan Asia di bawah kekuasaan Jepang. Nah, jadi untuk nomor 18 ini Bapak jawabannya D karena D yang lebih mendekati dan lebih utama. Demikian ya teman-teman ya, untuk nomor 18 penjelasannya jawabannya D. Silakan nomor 19 teman-teman. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah bentukan Jepang membubarkan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Silakan teman-teman, apa alasannya? Ya ini materi yang waktu itu Bapak sampaikan tuh, yang perlawanan. Ya,
baik ada yang melalui organisasi, ada yang perang sama bawah tanah. Oh, teman-teman nih, masih inget nggak tiba-tiba nih? Ini soal nih, pernah keluar nih. Ayo, apa jawabannya? Yuk, silakan. Teman-teman, kalau kita berbicara putra artinya ini kan pusat tenaga rakyat ya teman-teman ya. Di mana pusat tenaga rakyat itu merupakan organisasi yang didirikan oleh Jepang, di mana tokohnya dikenal dengan 4 serangkai ya teman-teman ya. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Mas Mansur ya teman-teman ya. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui juga, pada masa perkembangannya, putra selalu melakukan tindakan yang lebih memenangkan Indonesia, lebih menguntungkan Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin kan masih ingat juga apa yang pernah Bapak sampaikan, tempeleng, gampar, ya, ditoyorin kepala kita. Itu dari mana? Dari Jepang. Salah dikit, push up, sit up, dan lain-lain. Nah, itu juga sama ya teman-teman ya, luar biasa tuh. Nah, makanya pada waktu itu benar-benar luar biasa yang dilakukan oleh putra ini ya, kritikannya luar biasa pedasnya. Akhirnya Jepang curiga tuh, wah ini jangan-jangan dipersiapkan untuk apa? Nah, jadi nomor 19 jawabannya A ya. Nah, lanjut nomor 20. Nah, bentar lagi nih teman-teman ya. Makna gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional pada masa Jepang adalah, nah ini nih, gerakan bawah tanah loh, dalam bahasa kita underground ya, bukan musik underground yang suka ajeb-ajeb gitu ya. Nah, itu kira-kira apa teman-teman nih? Nomor 20, silahkan. Kan Bapak pernah menyampaikan dulu ada gerakan Ahmad Subarjo, gerakan Kaigun ya. Ada gerakan Sultan Syahrir, Amir Sarifudin. Ayo, masih ingat nggak nih? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Ya, ada yang berani? Terakhir ya, terakhir Bapak bahas nih ya, teman-teman ya. Ayo, silakan. Ada yang berani? Ya, ada? Oke, baik. Untuk yang nomor 20 ini, nggak apa-apa ya. Jadi makna gerakan bawah tanah adalah sebuah gerakan yang melalui kegiatan tidak resmi tanpa pengetahuan pemerintah Jepang. Contoh gerakan bawah tanah antara lain ada kelompok Syahrir, ada kelompok Kaigun Ahmad Subarjo, kelompok Sukarni, dan Amir Sarifudin. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai waktu untuk pendalaman materinya. Nanti yang sisanya teman-teman bisa lihat sendiri di slide-nya. Silakan, nanti habis ini Bapak akan share. Nah, baik, sebelum Bapak akhiri, teman-teman, Bapak ingin evaluasinya dari nomor 1 sampai nomor 20 selama penjelasan Bapak kira-kira bikin kalian bingung enggak? Masih bingung enggak penjelasannya? Bingung enggak penjelasan dari Bapak, teman-teman? Mungkin tidak, Pak. Mungkin tidak. Yang lain bagaimana pendapatnya? Sama? Masih bingung enggak? Takutnya biar jadi Bapak evaluasi lagi. Tidak ada? Oke. Baik, kalau misalkan seperti itu, Bapak akhiri aja ya teman-teman ya. Untuk pendalaman materi hari ini, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya, sudah bantu jawab juga, terima kasih. Bapak selaku pribadi mohon maaf kalau misalkan selama KBM, misalkan selama pendalaman materi ini ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan ya, kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Kemudian mohon maaf juga kalau ada candaan Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Besar harapan Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.